You will learn to love me. Halo pecinta film, selamat datang di channel Yuk Nonton. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Yuk Nonton akan membahas sebuah film yang bergenre thriller, yang berjudul Brimstone. Dengan durasi yang lumayan panjang, yaitu sekitar 2,5 jam. Film ini dirilis pada tahun 2016, dengan alur cerita yang sangat unik, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Film dimulai dari pertengahan, awal, dan akhir. Film akan berfokus pada seorang gadis yang bernama Joanna ketika kecil, dan kemudian dia mengganti namanya menjadi Liz. Terlihat dia sedang dalam pelarian dari kejaran ayahnya yang mempunyai ambisi yang menyimpang. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung ikuti ceritanya. Scene dimulai dengan seorang wanita yang sedang melahirkan. Dia dibantu oleh wanita yang bernama Liz dan putrinya yang bernama Sam. Liz selalu ditemani oleh Sam karena Liz tak bisa berbicara. Setelah selesai, mereka pun pamitan. Saat akan pergi, Liz merasakan firasat aneh. Dia menoleh dan merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Scene pun berpindah pada esok paginya. Pada scene ini terlihat Liz dan keluarganya sedang pergi ke gereja. Oh ya, sekedar informasi, ini adalah anak tiri dan suami Liz. Film pun memperlihatkan kedatangan seorang pria yang ternyata dia adalah pendeta. Ketika dia mulai berceramah, Liz terlihat terkejut, seperti dia mengenali suara pendeta tersebut. Dan dia pun terlihat ketakutan. Setelah selesai, warga pun menyalami si pendeta. Terlihat si pendeta memegang perut seorang wanita hamil. Suami Liz pun menghampirinya sembari memperkenalkan keluarganya, tetapi Liz menghindar yang membuat suaminya marah. Saat akan pulang, wanita hamil tersebut berteriak kesakitan, sepertinya dia akan melahirkan. Liz pun dengan sigap membantunya, tetapi kehamilannya bermasalah. Kepala si bayi terlalu besar, sangat mustahil menyelamatkan keduanya. Dengan berat hati, Liz pun menyelamatkan si ibu. Wanita itu pun sedih, begitu juga dengan Liz. Pada malam hari, Liz kaget mendengar seseorang berteriak dan menembak rumah mereka. Begitu juga dengan Ellie. Mereka melihat itu adalah Nathan, suami wanita yang hamil itu. Dia ingin menuntut Liz karena kejadian tadi pagi di gereja. Ellie pun mencoba berunding dengan baik-baik. Tapi karena Nathan dipengaruhi emosi dan alkohol, dia mengindahkan. Dia ingin membalas Liz yang menurutnya dengan sengaja menghancurkan kepala bayinya. Namun saat itu muncullah pendeta, dan dia pun menenangkan Nathan. Ellie pun menanyakan kondisi Liz. Liz meminta suaminya melarang pendeta masuk. Terlihat si pendeta menatap Liz dengan tatapan yang mengerikan. Kemudian terlihat pendeta pun membantu Ellie dan Matthew memadamkan api yang dikobarkan Nathan. Kemudian Ellie mengajak pendeta masuk dan minum bersama. Sementara itu Liz bersembunyi dan mendengar percakapan mereka. Saat Ellie tidak ada, si pendeta pun mengancam Liz dengan mengatakan dia datang untuk menghukum Liz dan menyuruh Liz untuk menjaga putrinya baik-baik. Saat itu, Liz pun mengajak suaminya pindah, tetapi suaminya masih marah melihat sikap dingin Liz kepada pendeta. Pada esok paginya, saat Matthew akan memberi makan domba mereka, dia dikejutkan dengan kondisi domba mereka yang sudah mati. Seketika Liz dan Ellie pun datang. Ellie berpikir itu perbuatan si Nathan. Dia pun menyusul ke rumahnya ingin membuat perhitungan. Tetapi setibanya di sana, ternyata rumahnya sudah kosong. Di sisi lain, Liz yang akan membersihkan domba-domba mereka dikunci seseorang dari luar. Ketika dia mengintip, terlihat pendeta membawa Sam pergi. Dia pun mencoba memanjat dinding, tapi keseimbangannya goyah dan dia pun sampai pingsan. Saat tersadar, Liz pun mengatakan kalau Sam dibawa pendeta. Dia pun pontang-panting mencari Sam, melihat ke kamarnya. Kemudian dia melihat Sam pun sudah pulang. Malam harinya, Liz bertanya pada Sam, apa yang dikatakan pendeta kepadanya. Kemudian Sam pun mengatakan kalau Liz adalah seorang pembunuh dan seorang penjahat. Saat tengah malam, Liz pergi ke gereja
berniat membunuh si pendeta. Tetapi setibanya di sana, dia hanya menemukan boneka Sam. Liz pun langsung bergegas pulang. Di sisi lain, pendeta terlihat sudah berada di rumah mereka, membawa sebilah pisau, sambil memandangi Sam dan Ellie yang sedang tidur. Tiba-tiba Ellie pun terbangun dan tidak melihat Liz. Dia pun pergi ke kamar Sam. Sekilas dia melihat kandang ternak mereka terang. Dia pun pergi ke sana. Di sana dia pun masuk pelan-pelan. Dan tiba-tiba pendeta datang dari belakang dan langsung menikamnya. Ellie pun bertanya kenapa. Si pendeta menjawab karena Liz mencintainya. Setiba di rumah, Liz telah mendapati suaminya sekarat. Ellie pun menyuruhnya menembaknya agar rasa sakitnya hilang. Tetapi Liz menolak. Akhirnya dengan berat hati, Matthew pun melakukannya. Di sisi lain, Sam memanggil Liz. Ternyata rumah mereka sudah terbakar. Sam mengatakan itu ulah pendeta. Dengan bergegas, mereka pun langsung ke rumah ayah mertua Liz. Sementara itu, pendeta memandangi rumah Liz yang terbakar. Scene pun berganti kepada seorang gadis remaja yang sedang berjalan lunglai. Seketika dia terjatuh dan pingsan. Ketika tersadar, dia sudah berada di dalam kereta dengan orang yang tak dikenalnya. Dia pun mengenalkan diri dengan nama Joanna. Mereka pun membawa Joanna ke suatu tempat. Ternyata tempat itu tempat yang dimiliki oleh Frank. Awalnya Joanna mengira mereka hanya singgah sebentar saja. Ternyata dia ditinggalkan di sana. Akhirnya Frank pun menjadikannya pelayan. Namun tiba-tiba ada pria tua bernama Fred yang menawarnya. Karena bayaran tinggi, Frank pun menyetujuinya. Namun tiba-tiba seorang nama Sally menyelamatkan Joanna. Dia menawarkan diri. Fred pun setuju, tetapi dengan syarat Joanna harus menyaksikan mereka. Tanpa bisa menolak, Joanna pun menyaksikan hal bejat itu. Ketika Fred menyiksa Sally, Joanna pun menembak Fred, tapi sayang senjatanya kosong. Ketika Fred akan mendekati Joanna, Sally pun menembak Fred hingga tewas. Karena perbuatan Sally tersebut, dia pun dijatuhi hukuman gantung. Scene pun berpindah ke Joanna dewasa. Dia mempunyai seorang teman yang bernama Elizabeth. Di scene ini mereka sedang membicarakan tentang rencana masa depan mereka yang ingin hidup bebas dan keluar dari rumah pelacuran tersebut. Elizabeth ingin menikah dan hidup layaknya orang normal. Scene pun memperlihatkan Elizabeth yang cekcok dengan pelanggannya, diketahui bernama Mike. Hal ini membuat Frank marah karena takut kehilangan pelanggan. Dia pun akhirnya dibawa Frank karena Mike menuntut Elizabeth harus dihukum. Frank harus memotong lidahnya karena takut kehilangan pelanggannya dan dia merupakan pelanggan yang penting. Frank pun menyetujuinya. Sejak saat itu Elizabeth pun tak bisa berbicara. Dia pun mulai belajar bahasa isyarat dengan Joanna. Pada esok paginya terlihat Joanna dan Elizabeth pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan seseorang mengenal Joanna. Dia mengatakan pekerjaan Joanna tidaklah pantas sebagai seorang anak pemuka agama, yaitu pendeta. Elizabeth pun langsung menariknya. Dan akhirnya mereka tiba di tujuan, yang ternyata tempat biro jodoh. Di sana Elizabeth menemukan pasangan yang tepat, seorang duda beranak satu. Dia pun diberikan alamat. Ketika hendak pulang, mereka pun membuka alamat tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah foto seorang pria dengan anaknya. Pada malam hari, terlihat Elizabeth sedang berkemas-kemas, yang dibantu oleh Joanna. Elizabeth pun berencana akan pergi esok harinya. Namun seseorang masuk dan menyuruh mereka berkumpul. Frank pun menjelaskan ada seseorang yang membayar mereka semua dan diminta jangan membuat kekacauan atau akan dihukum lebih buruk lagi. Tetapi sebaliknya, kalau sukses akan diberi bonus. Ketika Joanna berjalan keluar,
Dia pun kaget melihat pendeta sudah berdiri di sana bersama Frank. Dia terlihat ketakutan. Para ladies pun disuruh turun satu persatu, sambil menunjukkan pesonanya. Akhirnya Joanna pun turun dengan topeng. Si pendeta pun langsung mengenalnya. Dan untuk memastikannya, dia pun memegang tanda lahir di pundak Joanna. Ketika berada di dalam kamar, pendeta pun mendekati Joanna, dan dia mengatakan telah menghabiskan biaya banyak untuk menemukan Joanna. Joanna pun langsung menghindar dari pendeta tersebut. Pendeta itu pun terlihat marah. Dia pun mengatakan telah siap mengampuni dosa-dosa Joanna, karena dia pun telah berdosa, dan hanya Joanna yang bisa menebusnya dengan cara menikahinya. Pendeta itu pun membuka topeng Joanna. Terlihat Joanna kembali menghindar, yang membuat si pendeta marah. Dia pun mencambuk Joanna. Dengan spontan Joanna pun minta tolong. Seketika Elizabeth datang dan menebas wajah si pendeta. Tetapi pendeta balik menyerang dan menikam Elizabeth tepat di jantungnya hingga membuat Elizabeth tewas. Joanna yang akan lari mendorong tubuh si pendeta dan dengan cepat mengambil pisau dari badan Elizabeth dan langsung menebas leher si pendeta hingga pendeta terjungkal. Saat akan pergi, Joanna pun membakar jasad Elizabeth untuk menghilangkan jejak. Kemudian dia pun pergi menuju ke rumah seorang dokter, dan di sana dia meminta dokter itu memotong lidahnya. Dokter itu pun tak sanggup. Hal itu pun dilakukan sendiri oleh Joanna. Mulai saat itu, dia pun mengganti identitasnya menjadi Elizabeth. Dengan bekal alamat dan foto, dia pun pergi menuju rumah seorang pria yang akan dinikahi oleh Elizabeth.